Kurang dumun yang ambil air hangat dumun ibu nget yang batuk nih. Oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oh, sudah sudah. Eh, oh, tiang record dengan G. Jangan teman. Niki Tiang sudah jalan ulang juga G. Riko. Niki sudah jalan Oh, juga sudah Riko. jalan. Inge, Eh, inge, inge. Tiang ulangi share screen berarti. Inge, inge. Ampura, ampura. Langsung baik ya. Oh iya. Om Swastiastu. nggih, Om Swastiastu. Oh, Swastiastu. sudah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik Bu. Baik, Bu. Ibu harap anak-anak dalam kondisi yang sehat ya, supaya dapat mengikuti pelajaran Ibu dengan gembira, dengan senang, dengan bahagia. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali kegiatan pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta bantuan kepada Merte, apa bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa? Markernya lagi. Eh, Kledak, Swamba, boleh. Tolong bantu Ibu untuk memimpin temannya berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa. Silakan teman-teman mengambil sikap mustikarana, tangan di depan dada. Mari kita berdoa dengan mengucapkan mantra Guru Puja. Mari kita berdoa. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahm Tasmai Sri Gurave Namah Om Santi 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 Om. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Swamba telah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum Ibu lanjut, adakah teman-temannya yang tidak masuk atau ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. hadir semua, Bu. Hadir semua, hadir, Bu. Oke, Astungkare semua dapat hadir pada pagi hari ini ya. Pada pagi hari ini Ibu akan membawakan materi atau memberikan anak-anak materi yaitu ajaran Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah agar anak-anak atau peserta didik mampu Semua masuk, Bu. menganalisis hakikat hukum karma, peserta didik mampu menganalisis pengertian Punarbawa ya. Nah, sebelum kita lanjut, apakah anak-anak pernah mendengar kata Punarbawa atau karma pala? Pernah, Bu. Coba Ramini, apa pernah mendengar? Punarbawa pernah, Bu. Lahiran kembali kan, Siapa Bu? yang iya, kelahiran kembali. Yang lain, coba Tama. Apa pernah mendengar Punarbawa? Benar bahwa itu reinkarnasi, Bu. Ya, reinkarnasi juga boleh. Kemudian yang lain, apa ada lagi Saya, yang Bu pernah Guru. mendengar? Saya, Bu. Saya, Oke, Bu Guru. ya, satu-satu ya, Suyanti. Lahir Pangbe, Bu Guru. Lahir Pangbe katanya. Oke, yang lain lagi. Siapa lagi? Ada lagi? Sudah?
Bu, Ya, Swambe, Bu. ya Swambe. kelahiran Ini berulang-ulang, Bu. anak yang paling pinter Kelahiran nih. berulang-ulang, Ya, Bu. kelahiran berulang-ulang. Oke, Ibu akan menjelaskan pengertian Punarbawa ya. Nah, secara etimologi, Punarbawa itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, Nak ya. Nah, Punarbawa itu berasal dari dua kata. Yang pertama ada punar yang artinya lagi, kemudian bawa yang artinya menjelma. Nah, sekarang dapat diartikan Punarbawa adalah kelahiran yang terulang atau berulang-ulang ke dunia ya. Nah, Punarbawa itu dapat disandingkan atau memiliki pengertian makna yang sama dengan samsara, yang berarti lahir kembali atau reinkarnasi, seperti tadi yang sudah dibilang atau sudah dijelaskan oleh Swambe. Ya. Nah, apa penyebab Punarbawa? Kenapa kita lahir kembali? Kenapa kita lahir berulang-ulang ke dunia? Itu disebabkan karena adanya karma wasana dari kehidupan seseorang tersebut. Ya, jadi kita lahir ke dunia itu disebabkan karena adanya karma. Nah, ini dia. Punarbawa disebabkan oleh hukum karma yang dilakukan setiap makhluk hidup di dunia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pada hakikatnya, setiap manusia tidak bisa lepas dari hukum karma, karena hukum karma itu bersifat alami. Ya, kelahiran kembali atau punarbawa setiap manusia disebabkan oleh 3 karma yang pernah dilakukan. Nah, jadi karma pala itu ada 3. Apa saja kira-kira ada yang pernah mendengar pembagian dari karma pala? Dulu sekarang, sekarang, dan sekarang akan datang. Pernah enggak mendengar? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke. Sansita, Prarabdha, sama apa lagi satu ya? Prarabdha, Kriya sama mana? Priyamana. Mana? Benar sekali, ada sancita, ada prarabdha, dan kriyamana karma pala ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada sancita karma pala. Sancita karma pala itu merupakan hasil perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di kehidupan terdahulu. Berarti dia saat hidup dahulu melakukan perbuatan dan hasilnya belum habis dinikmati di kehidupan terdahulu dan dinikmati di kehidupan yang sekarang. Pernah ada yang mendengar, Ibu? Ada, saya sekarang berbuat baik sekali, Bu. Tidak pernah jahat kepada orang. Kenapa hidup saya selalu sengsara? Ini adalah salah satu penyebabnya adalah masih adanya apa? Sancita karma pala. Pengaruhnya hasil dari perbuatan kehidupan yang terdahulu masih kita nikmati pada kehidupan sekarang, ya. Sekarang. Yang kedua, itu ada prarabdha karma pala. Apa itu prarabdha karma pala? Coba Rolina, apa itu prarabdha karma pala, Rolina? Enggak tahu, Bu. Wah, enggak tahu, berarti kamu kurang membaca itu, Rolina ya. Yang lain, Iya, Bu. Sumendri, bisa enggak? Saya, Bu Guru. Ya, silahkan yang bisa. Prarabdha Apa? karma pala itu artinya perbuatan yang sekarang hasilnya kita nikmati sekarang, Bu Guru. Oke, benar sekali, Sumendri. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di kehidupan sekarang dan hasilnya juga dinikmati pada kehidupan sekarang. Seperti contohnya adalah kalian jika memakan cabai, ya pedasnya akan kalian rasakan langsung ya, tidak menunggu besok lagi baru pedas gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kriya mana karma pala, yaitu hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di kehidupan ini, namun belum sempat dinikmati, maka
hasilnya akan dinikmati pada kehidupan berikutnya atau akan datang, ya. Nah, di dalam Weda disebutkan karma palangaran ike palaning gawe halayu, yang artinya adalah karma pala adalah akibat dari baik buruknya suatu perbuatan atau karma. Itu terdapat dalam Slokantara 68, ya. Hukum karma pala ini sesungguhnya sangat berpengaruh terhadap baik buruknya segala makhluk sesuai dengan perbuatan dan perbuatan buruk yang dilakukan semasa hidup. Hukum karma pala dapat menentukan seseorang hidup bahagia atau menderita. Jadi, setiap orang berbuat baik, subah karma, pasti akan menerima hasil yang baik pula. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah kita akan membahas tentang hakikat punarbawa. Kehidupan ini sangat rahasia. Kita sebagai manusia hanya diberi kesempatan menggunakan waktu itu sebaik-baiknya dengan cara berperilaku yang baik, berpikir yang baik, dan berbuat yang baik. Itu termasuk ke dalam apa? Ke dalam ajaran apa? Kalau Kaya parisuda, Bu. ya, Trikaya benar parisuda. sekali. Trikaya parisuda. Kita harus mengamalkan ajaran tersebut saat kita hidup di dunia ini. Karena apapun yang dialami oleh manusia dalam kehidupannya itu semua adalah merupakan hasil karma sebelumnya, ya. Nah, ini dia. Dalam pengetahuan, Pancamaya Kosa dijelaskan adalah lapisan-lapisan badan. Panca, apa itu panca? 5, Bu. 5, Bu. Dari Pancamaya Kosa ini akan menyebabkan terjadinya punarbawa juga. Nah, ini dia ya. Nah, Pancamaya Kosa. Suti, bisa dibaca apa saja bagian-bagian dari Pancamaya Kosa? Iya, Bu Guru. Ananda Maya Kosa, Widna Namaya Kosa, Manomaya Kosa, Pramaya Kosa, Ana Maya Kosa, Bu. Oke. Pancamaya Kosa itu terdiri dari 5. Yang pertama Anamaya Kosa. Itu terbuat dari makanan dan minuman. Kemudian Pranamaya Kosa terbuat dari prana atau energi. Manomaya Kosa terbuat dari alam pikiran. Nah, kemudian Wijnana Maya Kosa terbuat dari pengetahuan. Itu berasal dari pengetahuan. Kemudian Ananda Maya Kosa itu terbuat dari rasa kebahagiaan. Jadi Pancamaya Kosa itu juga menyebabkan terjadinya punarbawa. Nah, ini dia. Keberadaan punarbawa hendaknya dipandang sebagai kesempatan untuk melakukan karma yang baik, bukan malah yang negatif, sehingga dengan demikian terwujudnya kehidupan yang seimbang. Jadi antara punarbawa dan karma pala itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ya, adanya karma pala itu akan menyebabkan terjadinya punarbawa. Punarbawa. Ya, jika kita berbuat baik, maka kita akan menuai juga hasil yang baik pula. Begitu juga sebaliknya. Jika kita berbuat buruk, maka kita akan menerima hal yang buruk pula. Nah, dari pemaparan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dulu, anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Bu. Tidak, oke. Seperti biasa, pasti tidak ada pertanyaan ya. Kalian ingin cepat-cepat keluar kalau begini. Nah, sekarang tugas Ibu setelah menjelaskan materi tadi, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan membentuk kelompok menjadi 2 kelompok
masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Tugas kalian adalah menganalisis hasil materi atau materi yang telah Ibu paparkan tadi. Nah, kemudian setelah selesai menganalisis, kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Dipresentasikan oleh perwakilan kelompok masing-masing. Nah, sekarang Ibu berikan waktu selama 20 menit untuk menganalisis penjelasan atau materi yang telah Ibu paparkan. Silahkan boleh anak-anak mencari kelompoknya dan mengerjakan. Nanti Ibu siapkan waktu untuk presentasi. Sudah? Mungkin di kelompok 1, Ibu tunjuk perwakilannya dari Ramini, bisa mewakilkan kelompoknya, dapat menganalisis atau menyimpulkan apa saja yang dapat kamu petik dari materi yang telah Ibu paparkan tadi tentang pengertian dan hakikat Punarbawa. Silakan Ramini. Baiklah Bu, saya mencoba menganalisis Bu. Hakikat Ya. Punarbawa. Punarbawa itu sebenarnya kita sebagai manusia diberi kesempatan untuk menggunakan waktu hidup ini sebaik-baiknya dengan cara selalu berpikir, berkata, dan berperilaku yang baik dan benar. Karena apapun yang dialami oleh manusia dalam kehidupannya itu semua adalah dari hasil karma sebelumnya. Mungkin gitu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Oke. Ya, jawabannya sudah bagus, Ramini. Tepuk tangan untuk Ramini karena sudah bisa memaparkan, sudah mengerti sedikit apa yang telah Ibu paparkan tadi. Oke, Ibu lanjutkan ke kelompok 2. Bisa diwakilkan oleh Swambe mungkin? Silakan, Swambe. Bisa, Bu. Jadi Oke, hendaknya ayo kita Swambe. Ya. sebagai umat Hindu dari ajaran agama Hindu ini, kita belajar untuk senantiasa selalu berbuat yang baik agar kedepannya juga kehidupannya bisa menjadi baik. Jadi hasil perbuatannya baik. Demikian, Bu. Oke. Nah, dari pemaparan yang tadi, Ibu lihat sebagian besar dari anak-anak sekalian sudah memahami paling tidak pengertian Punarbawa dan tentang hakikat Punarbawa ya. Nah, kemudian sekarang Ibu akan menyimpulkan materi yang telah Ibu paparkan tadi. Pengertian Punarbawa sudah dijelaskan tadi. Punarbawa adalah kelahiran kembali yang erat hubungannya dengan samsara, ya, yang diakibatkan oleh adanya karma pala, memiliki hubungan yang erat sekali dengan karma pala, yaitu hasil dari perbuatan. Karma pala juga dapat dibagi menjadi 3 seperti tadi. Sancita, prarabdha, dan kriyamana karma pala. Ya. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan membahas tentang materi nilai-nilai ajaran Punarbawa sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas diri. Mungkin itu yang bisa dapat Ibu sampaikan. Nanti anak-anak tolong pelajari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi dan materi yang akan Ibu berikan minggu depan ya. Anak-anak sudah mengerti kan ya apa suruhannya? Sudah Bu. Untuk, Bu. Ya, Betul, kalau Bu. sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akhiri pertemuan ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om. Terima kasih ya anak-anak semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya.